Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, kuliah ketujuh, aspek lingkungan industri. Definisi industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Dalam istilah ekonomi, industri mencakup dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi barang setengah jadi. Aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Michael E. Porter mengemukakan konsep competitive strategy yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Lalu R.E. Freeman sebagaimana dikutip oleh Whelan merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Keenam aspek itu adalah: 1. Ancaman masuk pendatang baru. 2. Persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. 3. Ancaman dari produk pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Dan keenam, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Ancaman masuk pendatang baru. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Kondisi seperti ini menimbulkan ancaman bagi perusahaan yang telah ada. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Di antaranya adalah: 1. Skala ekonomi.
Apabila pendatang baru berproduksi dengan skala kecil, maka mereka akan dipaksa berproduksi pada biaya per unit yang tinggi. Padahal perusahaan yang ada tengah berupaya pada skala produksi yang terus-menerus diperbesar dan proses produksi yang terus-menerus diefisiensikan sehingga harga per unit barang menjadi lebih rendah. Kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi yang menciptakan hambatan masuk memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya dan usaha yang besar untuk merebut para pelanggan yang loyal kepada perusahaan utama. Usaha besar itu misalnya adalah dengan iklan yang gencar dan pelayanan yang lebih baik. Pada tahap awal usaha-usaha ini membutuhkan biaya yang besar dan bahkan mendatangkan kerugian. Seringkali kondisi ini berjalan cukup lama. Ketiga, kecukupan modal. Jenis industri yang memerlukan modal besar merupakan hambatan yang besar bagi pemain baru, terutama pada jenis industri yang memerlukan biaya yang besar untuk riset dan pengembangan serta eksplorasi. Keempat, biaya peralihan. Hambatan masuk akan tercipta dengan adanya biaya peralihan pemasok, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila mana berpindah dari produk pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya. Biaya peralihan switching cost ini dapat berupa biaya pelatihan kembali karyawan, biaya peralatan perlengkapan yang baru, dan desain ulang produk. Pada akhirnya, biaya ini akan ditanggung oleh konsumennya. Kelima, akses ke saluran distribusi. Jalur distribusi sangat menentukan penyebaran produk. Perusahaan yang mempunyai jalur distribusi yang luas dan bekerja secara baik akan sangat menghambat masuknya produk baru ke dalam pasar. Pendatang baru mungkin sulit memasuki saluran yang ada dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun saluran sendiri. 6. Ketidakunggulan biaya independen. Keunggulan biaya yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah ada sulit ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu mungkin timbul dari teknologi yang telah dipatenkan, atau konsesi bahan baku, atau subsidi pemerintah. 7. Peraturan pemerintah. Pemerintah biasanya menerbitkan sejumlah aturan yang mengatur bidang-bidang tertentu seperti yang selalu diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, misalnya lewat Daftar Investasi Negatif atau DIN. Peraturan pemerintah dapat menimbulkan hambatan masuk bagi pendatang baru. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Dalam situasi persaingan yang oligopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower, termasuk dalam hal harga produk. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu satu, jumlah kompetitor. Jumlah kompetitor atau pesaing sudah tentu akan mempengaruhi tingkat persaingan. Kompetitor hendaknya dilihat dari beberapa sisi seperti jumlah, ukuran, dan kekuatannya.
Dua, tingkat pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri yang besar biasanya menyediakan sejumlah peluang untuk tumbuh bersama industrinya. Pertumbuhan industri yang lambat sebaiknya tidak direspon dengan ekspansi pasar kecuali mampu mengambil pangsa pasar pesaing. Ketiga, karakteristik produk. Produk hendaknya tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan dasar, akan tetapi hendaknya memiliki suatu pembedaan, differentiation, atau nilai tambah. Keempat, biaya tetap yang besar. Pada jenis industri yang mempunyai total biaya tetap yang besar, perusahaan hendaknya beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi. Akibatnya perusahaan kadangkala terpaksa menjual produk di bawah biaya produksi. 5. Kapasitas. Kapasitas selalu berkorelasi dengan biaya produksi per unit. Produksi pada kapasitas yang tinggi diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya per unit. Penambahan fasilitas produksi dapat dilakukan apabila perusahaan telah mampu berproduksi pada tingkat yang maksimal. 6. Hambatan keluar. Hambatan keluar memaksa perusahaan untuk tidak keluar dari industri. Hambatan ini dapat berupa aset-aset khusus ataupun kesetiaan manajemen pada bisnis tersebut. Contohnya adalah idealisme dalam bisnis. Dalam kondisi demikian, perusahaan biasanya akan berusaha bertahan dan menghindari kerugian yang besar sambil menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost, dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk suatu industri. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain adalah: 1. Pembeli membeli dalam jumlah yang besar. 2. Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Keempat, switching cost pemasok adalah kecil. Kelima, produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil persentase yang besar bagi biaya produksi pembeli, sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada pegawainya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servis. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut ini terpenuhi. 1. Jumlah pemasok sedikit. 2. Produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. 3. Tidak tersedia produk substitusi.
Keempat, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Kelima, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam yang ditambahkan oleh Freeman yang dikutip Willen adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Yang kedua, bagaimana situasi persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Hal ini perlu diketahui dalam rangka menyusun kekuatan untuk dapat masuk ke industrinya. Ketiga, ancaman dari produk pengganti. Jika rencana bisnis akan menghasilkan produk pengganti bagi produk-produk yang sudah beredar, perkirakan bagaimana ia dapat mengancam produk-produk tersebut. Jika rencana bisnis akan menghasilkan produk-produk sejenis yang sudah beredar, perkirakan bagaimana ia masih dapat mengisi pangsa pasarnya. Kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pembeli-pembeli tertentu perlu dicari tahu kekuatannya dalam rangka mempengaruhi harga produk. Para buyers ini dapat mempengaruhi seluruh perusahaan dalam industrinya, termasuk perusahaan yang sedang dilakukan uji kelayakan bisnisnya ini. Keenam, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Para pemasok untuk bahan baku misalnya memiliki kekuatan tawar-menawar dalam rangka mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, harga bahan baku dapat dipengaruhinya. Oleh karena itu, informasi tentang kekuatan tawar-menawar pemasok penting untuk diketahui bagi perusahaan yang ada maupun bagi perusahaan yang sedang dilakukan uji kelayakan bisnisnya ini. Keenam, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Bagaimana pengaruh stakeholder lainnya dalam menentukan bisnis? Paling tidak pada perusahaan yang sedang dilakukan uji kelayakan bisnisnya ini. Hendaknya perlu pula untuk diketahui. Hasil analisis terhadap elemen persaingan bisnis akan berguna sebagai masukan dalam menganalisis kelayakan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikianlah kuliah ke-7 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa mengklik subscribe dan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.